bagus, maka dimungkinkan untuk dilakukan offline. Ya. Tapi kan ini kan masih fluktuatif. Ya mudah-mudahan saja kondisi saat ini sebetulnya kalau dilihat dari PPKM Mikro sudah lebih 4.000 RT kita zona hijau, kuning itu 1.600-an, oranye sama merah itu nggak ada. Tapi kan kita masih menunggu juga zonasi resiko daerah yang diumumkan oleh BLC, oleh Satgas Pusat. Di 3 minggu ini kan belum tidak dikeluarkan karena ada penyelesaian. Dalam hal ini mungkin gap data atau apa dan lain-lain. Jadi itu yang pada intinya ketika nanti akan dilakukan tatap muka, tentunya kita akan menyusun SOP protokol kesehatan yang mendukung ke arah sana. Jadi sampai saat ini kami belum melakukan pembahasan secara intensif terkait dengan persiapan sekolah secara offline. Berarti belum bisa keluarin rekomendasi ya? Belum bisa, karena ini kan terus tiap waktu kan perkembangan COVID ini kan sangat-sangat dinamis. Gitu. Ketika misalkan saat ini sudah mulai melandai, tiba-tiba mudah-mudahan tidak menanjak lagi seperti itu. Ya. Kira-kira kapan tuh Pak dikeluarin rekomendasi? Awal Juni atau akhir? Kemungkinan nanti kita ini kan hamin sebulan lah, sebulan kan di bulan Juni lah kita akan lakukan evaluasi. Mudah-mudahan aja dalam bulan ini April Mei ini kondisi membaik. Memang saat ini terjadi kejenuhan di antara siswa. Tapi kan sekarang juga untuk sekolah-sekolah ujian praktek ya, terutama ujian praktek yang harus langsung misalnya seperti itu, kita akan coba berikan kepada mereka dispensasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Waktu yang lalu kan sempat viral terkait dengan dibukanya sekolah kejuruan. Setelah diinvestigasi ternyata mereka melakukan kegiatan untuk ujian praktek juga. Makanya nanti ini mudah-mudahan di dalam revisi Perwa itu untuk ujian praktek diperkenankan dengan prokes dan dengan jumlah yang terbatas. Artinya kalau misalkan nanti dibuka kemudian di tengah jalan ada perubahan zona lagi bisa dihentikan atau seperti apa, Pak? Nanti kan kebijakannya ini kan terintegrasi antara pusat, provinsi dengan daerah. Ya, jadi nanti kita lihat makanya kondisinya. Jadi makanya untuk Kota Depok saat ini sampai dengan Juni ya PDJ. Gitu, Pak, tapi ada pertimbangan nggak? Karena kan sudah nggak ada orange dan merah, ada yang kuning dan hijau di pertarungan. Itu akan jadi pertimbangan Kak bahwa yakin akan dibuka di bulan Juli? Yang menjadi pertimbangan untuk PJJ dan offline adalah zona risiko daerah dengan 14 indikator Kesmas. Kalau untuk PPKM Mikro hanya untuk melihat skala intervensi di tingkat RT dengan parameter yang berbeda. Hanya melihat jumlah kasus, jumlah rumah yang ada kasus. Nah, sedangkan 14 indikator Kesmas itu beragam dari mulai tren perkembangan kasus, ketersediaan tempat isolasi, bor rumah sakit, lalu positivity rate dan lain-lain. Nah, itu yang akan menjadi dasar pertimbangan adalah zona risiko daerah berdasarkan pertimbangan 14 indikator. Bornya sekarang berapa sih Pak? Ya, Untuk bor kota? untuk bornya cukup bagus saat ini. Untuk tempat isolasi itu 51%. Untuk ICU-nya sekitar 65%. Jadi artinya kita sudah ada tuh sudah sangat-sangat turun dan itu sudah sampai sesuai untuk isolasi itu sesuai standar WHO. Berarti optimis bisa dibuka ya Pak? Tapi kan tidak berhubungan langsung antara karena kan ini yang sakit ya, yang di rumah sakit. Yang harus dilihat itu adalah tren peningkatan kasus. Kalau bor itu hanya untuk yang dirawat, tetapi kan ya ada juga yang OTG. Ya kan, Kalau gitu. untuk peningkatan kasus? Untuk mengontrolnya. Nah, makanya ketika offline pun nanti otomatis tidak kelasnya tidak full. Nanti berapa persen mungkin yang harus kita toleransi. Tapi saat ini kami masih menunggu regulasi itu. Iya. Pak, kalau untuk Dalam seminggu ke belakang positivity rate kita turun ya. Dari 38 saat ini positif 32. Sebelumnya kan 39, 38, 35 dan terakhirnya 32. Berarti bisa ya Pak Juli buka? Trennya turun. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus-menerus turun. Kan setiap minggu itu turun. Iya, gitu. Tergantung memang sangat-sangat tergantung dari disiplin kita bersama. Ya, pemerintah sudah melakukan desain program, kegiatan segala macam.
warga juga harus di situ. Ada standarnya nggak sih Kak? Di berapa sampai bisa nanti dikatakan normal dan bisa online? Kalau dalam peraturan kan hijau, zona hijau, baru bisa lakukan online, kuning dan hijau. Nggak, tapi kalau untuk mau angka positif rate-nya ada nggak sih berapa minim atau maksimal? Di situ nggak ada. Kalau itu zonasi ya, pada waktu mungkin kan ke regulasi pun nanti akan diubah. Regulasi pun akan diubah. Kalau dulu zona hijau, mungkin sekarang zona kuning sudah bisa. Iya. Jangan lupa subscribe ya.